Hari ini gue ngobrol bersama Dias dari Podcast Ancur. Kita mau ngomongin suka duka bikin podcast. Sikat. Bang Radit, thank you udah mulai mampir. Podcast Ancur tuh kan bertiga. Kenapa cuma lo yang dateng hari ini? Di mana dua yang lain? Mas Dika belum pulang dari acara Jambore Stand Up. Dia habis stand up. Habis nge-host bareng Podcast Ancur, tapi dia ikut lanjut nginep. Oh, Kemal mana? Itu kan udah emang gak ada. Oh, emang gak ada. Emang udah keluar duluan. Kan bertiganya sama Patra. Oh iya. Bukan Kemal. Bukan. Oh bukan Kemal. Udah bukan. Tapi berkabar gak sama Berkabar. Masih. Terakhir sebelum umroh lah, sebelum kita berangkat umroh 3 mingguan lalu gue masih WhatsAppan. Gue ngeliat lagi lo umroh sama Awe sama Pican. Sama Pican ya. Random banget. Parah. Maksud gue kok bisa tiba-tiba pada berangkat gitu? Itu dia, jadi gak sengaja. Awalnya kan gimana ceritanya? Awalnya kan katanya pas di tempat lo ditawarin. Iya, jadi Podcast Ancur lagi meeting sama travel umroh yang berangkatin kita. Lagi ada Pican di kantor kita. Oke. Ya terus akhirnya ada obrolan-obrolan kan waktu itu. Plannya tuh dari sebelum Kemal cabut sebelumnya. Sebelum Kemal cabut. Iya, tahun lalu mau umroh. Ada plan di approach. Oh begitu deal umroh Kemal langsung gue gak mau. Enggak. Bukan gara-gara itu. Bukan gara-gara itu Kemal bukan cabut. Itu. Terus cabut kan jadi dari berempat cuma bertiga kan. Iya bertiga nih. Ya, terus kayaknya kuotanya masih bisa kan kalau misalkan berempat atau berlima gitu. Karena tadinya si yang mau ngajak udah nyiapin budget buat 4 nih. Empat. Iya. Kemal cabut nih. Terus pas kurang 1 kan. Kurang 1. Lalu pas meeting ada di kantor tuh Pican lagi main ke kantor Podcast Ancur. Dalam rangka? Main aja. Oh lagi iseng? Iseng. Dia kayak main dong gini-gini gitu. Iseng. Okay. Habis itu ada obrolan-obrolan. Podcast Ancur Mas Minggu kan lagi ada project bareng juga. Nah, ngobrol lah bareng sama si travel yang berangkatin kita. Ya udah bareng aja kalian. Seminggu ikut juga gimana? Jadi Pican tuh nggak tahu apa-apa tuh. Nggak tahu. Lagi duduk-duduk tiba-tiba umroh kali ya gitu. Setelah itu abis itu. Tapi pertemuan pertama di kantor. Setelah itu ditawarin Awe dan Pican juga bingung. Bahkan Awe pas kemarin umroh baru nanya lagi, gimana sih ceritanya? Kok gue bisa sampai di sini? Awe, karena Awe nggak ada yang pas Pican ditawarin, pas Pican ngobrol ya. Iya. Tiba-tiba diajak. diajak. Anjir. Berarti posisi Kemal digantiin 2 orang. Berarti Kemal sepowerful itu. Semahal itu. Iya. Satu budget Kemal buat 2 orang umroh. Iya. Luar biasa. Terus akhirnya kesana kemarin. Dapat pengalaman. Gue terakhir umroh itu kuliah awal kayaknya. Udah lama banget. Kemarin pengalamannya seru kan karena sama temen-temen kali ya. Ngapain aja? Jadi makan banyak kuliner. Gue nyaranin ke mereka banyak makan kambing bakar pakai madu, kambing goreng gitu-gitu. Albaik pasti. Makan Albaik. Iya. Itu enak banget tau. Dah kan enak kan dan pada kaget karena porsinya banyak. Kan satu porsi itu 4 potong ayam, kentang sama roti gitu kan. Iya, terus yang di pinggir-pinggir, kebab-kebab yang di pinggir itu. Pada ada yang beli beberapa, ada kurma muda kemarin lagi musim kurma karena musim panas kan. Oke. Kurma muda freeze dingin gitu, enak banget. Aduh, gue belum tuh. Terus ini pedagangnya bisa bahasa Indonesia semua kan? Iya, lebih bisa bahasa Indonesia dibanding. Aneh banget ya. Gue juga pas zaman itu kayak, lah ini orang Indo semua nih. Bahkan bayar pakai rupiah di beberapa tempat bisa. Yang bener. Iya. Kayak di pasar kurma gitu bayarnya pakai rupiah bisa. Gokil ya. Karena sudah banyak banget kali orang. Dan orang Indonesia konsumtif kayak jadi paling banyak belanja. Si Pican gimana? Dapat pencerahan kah? Atau? Banyak dia awalnya ngerasa kayak nih gue masih gak percaya. Terus akhirnya dia kayak dek gitu, nangis. Kayak dia ceritanya setelah perjalanan umroh ya, jadi hari-hari berikutnya gitu. Oh baru berasa tuh. Iya karena Awe sama Pican tuh ternyata kan teman dari kecil. Iya dari sekolah. Mereka ini banget kayak ngobrol ke kita kayak gila nih gue temen dari kecil berdua. Sekarang bisa foto di depan, ada di depan Ka'bah gitu. Terus nangis mereka. Terharu Pican. Gokil. Kalau lu pertama kali umroh? Enggak, gue ke beberapa kali. Ya lu mah udah biasa berarti. Enggak biasa juga, tetap beda sensasinya. Karena ini baru pertama kali yang karena ada Pican. Yang bareng temen-temen. Sensasinya ada Pican. Seru sih karena bareng temen-temen. Jadi lu kan makin tahu temen lu saat lu perjalanan jauh dan panjang kan. Betul. Kita tuh 9 hari tuh. Jadi makin kenal karakter masing-masing tiap orangnya. Itu sih yang jadi seru gitu. Anissa juga baru umroh kemarin. Dia mau kesana lagi. Iya kan. Jadi emang bikin kangen gitu katanya. Oke, nah gue mau ngomongin soal podcast. Karena pas gue tahu Podcast Ancur itu, gue udah kenal Dika, gue udah kenal si Kemal, sama satu lagi sama Patra malah temen kuliah. Iya. Satu kelas, tapi gue nggak tahu lu. Betul. Terus kayaknya banyak juga yang
Iya, siapa bener, sih ini orang? Bener. Nah ternyata gue ngulik-ngulik, ternyata lo yang ngurus podcastnya, lo ininya. Karena podcast finance, manajemen. Betul, ya? Karena podcast ini indie, tidak di bawah naungan siapa-siapa. Jadi gue kan emang salah satu yang satu-satunya di antara 4 personil waktu itu yang tidak berlatar belakang stand up komedian kan. Lo apa nih? Siaran, penyiar radio gue. Jadi gue sama Patra tuh teman siaran. Awal ditemuinnya kan nama Kemal dulu, karena Kemal pernah siaran di IGN FM sama gua. Setelah sama gua sama Patra, ya kenal lah tuh. Tapi gua baru kenal sama Mas Dika juga waktu dikenalin sama Kemal. Jadinya emang bukan berlatar belakang teman-teman stand up, tapi memang penyiar. Tapi teman-teman banyak yang stand up ya, Patra gitu, Kemal gitu. Circle ketemu circle lah. Iya, circle ketemu circle. Nah, dan gua ada apa ya, ada keinginan atau ada hasrat tuh, gue tuh suka juga ngurusin bisnisnya. Lu suka ngurusin bisnis podcast? Iya. Tapi kan itu podcast zaman itu belum terdengar kan? Tapi gue tahu kalau ini tuh kayak, wah ini satu mainan baru audio tapi yang gue suka karena gue suka siaran gitu ya. Jadinya gue coba sambil belajar juga untuk ngurusin, karena beberapa kali gue ngurusin kayak pernah punya IO, bikin gala premier film. Oh, ada IO buat premier film. Iya, kayak gitu pernah ada. Oke. Nah, jadi kayak ya udahlah ini sekalian aja gue yang ngurusin. Karena kita belum mampu bayar orang. Nggak punya cukup uang buat bayar manajemen gitu ya. Betul. Jadi ya udah, karena gue bisa belajar gitu, ya udah gue coba deh gitu. Terus lo ngurusinnya gimana? Ini kan ada 3 personil lain. Iya. Apa lo yang bikinin WA group kah? Atau? Enggak, lebih ke bisnisnya. Justru gue plan bisnis dan misalkan strateginya. Nah, ini gue pengen tahu gimana. Jadi strateginya jadi kalau kita kan selalu kembanginnya dari community base kan. Si podcast Hancur tuh kuatnya dari community base gitu, pendengar-pendengar kita. Jadi ada grup Telegram yang dibikin sama teman-teman. Oh, yang jualan foto? Enggak. Bukan. Maaf ya gue. Video lebih. Terus di satu-satu ya. Ini kan di luar sana yang nonton kan mungkin banyak yang pengen bikin podcast juga. Iya, betul. Menurut gue tuh podcaster tuh udah banyak banget sekarang. Dan salah satunya karena menurut mereka mudah. It's only omon-omon kan. Yes, gini ngobrol gitu ya. Cuma ngomong-ngomong doang gitu kan. Dalam pikiran mereka dong. Tapi kan banyak aspek teknis yang orang kadang nggak paham ya, bahwa ngomong-ngomong doang tuh susah juga. Betul. Gitu ya nggak sih? Sehingga banyak yang kebetulan gue waktu ngajar di D3 di UI di kelas produksi audio, gue tuh baru ngeh gitu. Memang ternyata sulit gitu untuk bikin podcast yang menarik, untuk bikin podcast yang seru gitu. Karena begitu gue maparin materi gue, pertanyaan mereka tuh banyak yang menurut gue, oh ini memang pertanyaan yang gue bahkan gak kepikiran gitu. Karena misalnya kayak gimana cara mulainya, gimana. Karena gue udah lama memang di konten kan. Nah, tapi karena terlihat mudah, cuman kita ngobrol doang pakai mikrofon, itu seolah semua orang bisa. Betul. Padahal tidak kan. Iya. Nah, yang pertama banget nih, ketika orang bikin nih, personil ada 3, termasuk lu berarti 4. Gimana mulainya? Lo mencari apanya dulu? Chemistry-nya dulu? Jadi di awal bertiga saat samain visinya dulu waktu itu. Jadi podcast Hancur tuh kan, Hancur tuh Anda curhat kan. Oh jadi, gitu? Iya. Oke. Hancur tuh Anda curhat. Jadi waktu itu pas ngobrol sama Patra sama Kemal pertama ketemu kan sama mereka bertiga dulu. Mas Dika tuh masuk di episode 100-an tuh. Oh gitu? Iya. Karena gua sama Patra berlatar belakang radio banget waktu itu. Kita ngelihat teman-teman yang podcast itu satu arah. Ya itu ngedengerin aja, pendengar tuh cuman ngedengerin aja, nggak terlibat kan. Jadi podcasternya ngomong terus ya udah pendengar nggak terlibat apa-apa gitu. Nah gua waktu itu ngobrol sama Patra sama Kemal, gimana caranya kita biar ngelibatin tetap pendengar kayak radio, yaitu bisa curhat dan lain-lain gitu. Nah makanya jadilah Anda curhat nih si Hancur ini. Jadi kita pengen bikin sistemnya tuh waktu itu podcast Hancur bikin 2 arah. Pendengar itu bisa curhat pakai VN kayak, bisa DM. Jadi suaranya kita munculin juga saat rekaman dan lain-lain. Itu dulu tuh disamain. Nah jadi udah tahu tujuannya. Jadi awal-awal podcast Hancur itu baca-bacain curhat. Jadi ngobrol ngalor ngidul kayak ngobrol di tongkrongan, tapi tetap intinya ada bacain curhat terus jawab dari perspektif kita. Oh itu konsepnya mereka. Tapi sekarang gak kayak gitu. Tapi masih tetap. Jadi misalnya tetap ada satu topik yang emang gak baca curhat, tapi tetap kita tetap nerima dan masih dalam, kan seminggu kita 3 episode. Buset. Banyak sih, lumayan. Jadi 1 atau 2 episodenya pasti kita masih nemenin curhatnya pendengar kita. Gitu core-nya. Oke, itu awal ngomongin konsep. Betul. Kan. Jadi konsep harus tajam ya. Nah ini pas banget nih. Jadi
gue kan lagi mau ngulik membership YouTube. Terus gue kemarin ketemu, ini salah sudah tayang sih. Kemarin ketemu si Dean tuh, si ada YouTube membership nomor 1 di Indonesia. Gue belajar lah sama dia sambil ngobrol gini kan. Terus gue tuh kepikiran mau bikin membership YouTube lagi. Nah, gue lagi ngegodok sih. Tapi salah satu konsepnya, ini nggak tahu jadi apa enggak ya. Salah satu konsepnya adalah member itu selain punya akses ke Discord, nanti akan ada live juga. Jadi gue nge-live. Tapi live-nya mungkin bukan main game atau ya live lah, mungkin ada main game-nya, mungkin nggak juga ya. Tapi konsep live-nya adalah kalau kayak cerita sialku, cerita cintaku kan penonton maju ke panggung gitu. Nah, gue pengen bikin sesuatu yang mirip kayak gitu. Artinya penonton cerita. Cerita gue dengerin terus gue respon. Nah, gue karena ini kan lumayan mirip nih, kan mereka curhat juga. Challenge-nya apa? Tantangannya apa bikin konten kayak gitu? Katakanlah gue ternyata bikin nih suatu hari. Tantangannya apa? Yang lo nemuin apa? Tantangannya adalah lo harus filter ceritanya. Maksudnya apa tuh? Jadi cerita yang masuk kan banyak banget ya. Tantangannya itu tuh. Apalagi kalau misalkan lo live, terus orang maju tuh kan tanpa lo ketahui ceritanya gimana kan. Kalau di show stand up, stand up kan mendadak tuh kan nih gimana nih ceritanya. Kalau ini kan gue mau live juga ya. Iya, lo kan live. Kalau lo live itu kan lebih kayak lo silakan maju lo cerita. Wah, kalau itu ceritanya di luar, karena ada cerita di luar nalar. Karena ada cerita yang sebegitu menyedihkannya, ada sebegitu yang senang, yang jadi gapnya tuh tinggi banget, Bang. Kalau lu berarti lu kurasi dulu. Kurasi. Jadi kita baca-baca kalau yang terlalu personal banget, banyak yang misalnya ya, salah satu misalkan ada yang pernah pengen kayak bunuh diri apa segala macam, kita nggak berani lah. Itu gimana? Itu kan menyangkut nyawa orang gitu. Bener, sama pernikahan itu banyak banget juga yang banyak yang curhat pernikahan. Banyak banget karena yang curhat. Anda curhat. Kalau gua lu cerita kan? Cerita itu kan gak mesti curahan hati kan. Betul. I see. Kalau di kita tuh tantangannya gitu. Curhat tuh dalam ya. Dalam banget. Jadi ada bener. Wah, kita pernah dapetin satu cerita yang Pernikahan ini. Jadi pernikahan dia tuh dijodohin. Beberapa bulan dia tidak disentuh sama suaminya. Sampai segitu. Jadi dia ceritain sampai segitunya. Sampai akhirnya dia tahu kalau suaminya itu tidak suka sesama jenis. Tapi dia nggak bisa bercerai karena dia malu sama orang-orang sekampungnya, keluarganya. Karena di daerah bukan di kota besar. Sampai sekarang nggak tahu. Tapi itu pernah curhat ke kita, Bang. Lo gimana? Coba nanggepinnya kayak gimana? Iya kan? Sampai segitunya tuh, seintim itu curhatnya karena ke kita gitu. Mungkin karena lo ngerasa kalau podcast kayak kita dengerin radio di awal 2000-an ya, jadi kayak temen kan. Sedekat itu gitu. Jadinya mungkin mereka ngerasa kayak ya udah gue cerita apa adanya, karena mungkin di luar atau in real life mereka nggak punya teman cerita loh. Tapi bener sih, vibe radio awal-awal 2000-an, zaman gue SMP dulu kan, gue dengerin radio SK kan. Iya. Itu banyak bercandanya kan. Banyak bercandanya, terus ngundang pendengarnya datang ke studio buat siaran rekaman langsung. Iya kan. Wow. Oke, ada suara efek-efek ketawa langsung dari penonton kan, itu didatengin langsung tuh. Iya. Yang gue inget banget, mereka malam Jumat suka ada horor. Radio SK, iya. Radio SK suka ada horor. Tuh gue inget banget satu lagi, ini masuk core memory gue nih. Gue di kamar gue kan, radio tape gue tuh segede gini, gede banget. Yang di tengahnya ada kaset putar kan situ. Di samping tempat tidur gue ngelihat langit-langit gitu, terus cerita horor, Pak. Yang nelpon cewek gitu, nelpon. Ya, saya mau cerita horor. Apa ceritanya? Jadi suatu hari saya lagi di rumah gini, ditakutin sama si penyiar. Bayangin nanti ada gini. Udah tutut. Aduh, gue ketawa ngakak banget. Dia nelpon live, terus udah. Terus dia nggak jadi cerita. Gara-gara takut tuh, anjir aja. Itu experience itu tuh yang emang lu balikin lagi. Nah, podcast Hancur tuh coba ngebalikin itu sebenarnya. Makanya kita tuh sering banget bikin live. Kan live ini maksudnya live off air. Live off air gitu. Kita sering bikin ketemuan ya, habis umroh besok. Yang kemarin ini kita beberapa hari lagi mau bikin kumpul yuk, cerita tentang umroh kita kemarin, silaturahmi, ngobrol sama pendengar, kita jagain segitu. Jadi emang ngejaga kedekatan antara kreator sama pendengar ya, Bang, kalau si podcast Hancur. Oke, jadi awalnya kan Anda curhat. Terus mereka curhat macam-macam. Yang dikurasi dan akhirnya tampil adalah yang
yang kayaknya tuh aman-aman aja. Yang bercanda-bercanda. Dimarahin dosen gitu. Iya dan cerita dan nanya juga banyak kayak gue udah lama nih kerja di luar negeri. Gimana nih? Menurut lo pulang apa enggak? Karena pertimbangannya itu juga kita coba kan insight baru juga buat kita gitu. Jadi mereka cerita terus kita coba ngobrol sama temen lah intinya. Jadi kayak ngobrol. Oke, udah terus tapi kan bikin konten doang nggak bisa kan? Betul. Jadi lo fokus lo di building community. Cara buildnya gimana? Salah satunya kita punya grup Telegram tuh yang tadi itu kita build. Kitanya bertiga. Masuk di grup itu. Berempat. Ya masuk di grup itu. Jadi kita juga ngobrol. Kenapa nggak Discord? Nah itu yang gue belum main kita anak-anak. Jadi pada nggak ngerti. Belum ngerti mulai kayak gimana. Jadi, lo nggak pakai Discord? Gue nggak sempet pakai waktu itu ada komunitas finansial kayak saham gitu, pas segala macam ada yang di Discord. Tapi gue doang, yang lain nggak. Jadi so far di Telegram mainnya. Dan Telegram kan juga bisa lebih banyak ya. Gue nggak tahu channel-channel yang digunain. Discord lebih banyak kan. Banyak kok. Ini juga bisa banyak gitu. Ya udah main di situ. Main di Telegram, lo bikin Telegram. Kita jadi bertiga. Pada saat itu bertiga tetap. Yang satu nggak ikutan di dalam. Emang Kemal itu ya. Emang gak mau ikutan anak ini ya? Tapi ada ini yang tahu kalau dia lagi ngobrol tentang dia apa segala macam, dia tahu. Jadi dia mantau lah ada. Bertiga ikut Telegram. Jadi yang admin kalian juga? Enggak, ada Ancurlisius nih. Ancurlisius kan terinspirasi dari Kemalisius ya. Namanya Ancurlisius, nama fansnya ya. Diterusin sampai sekarang. Ancurlisius apa? Yang ngelola mereka? Ada admin dari mereka? Siapa orangnya? Ada, kita kenal. Nggak, artinya gimana cara milih dia? Dia bikin sendiri aja yang paling sering. Jadi kan lo saking sering ngumpulnya untuk sama-sama ngedengerin podcast Ancur, lo jadi ngobrol dan saling follow apa segala macam kan. Akhirnya kebentuk tuh 30-50 orang yang selalu ada nih di tiap kita live. Nah mereka ini nih motor-motornya Ancurlisius nih. Oh, muka-mukanya dia terus. Iya, dia lagi kita kenal gitu. Satu orang apa berapa orang? Beberapa. Adminnya kayaknya 4 atau 5 orang gitu. Si Ancurlisius. 4 orang admin. Karena gue gak pakai Telegram. Apa yang dilakukan di Telegram? Info episode baru. Hey, ada episode baru nih gitu. Lalu. Terus kompor-komporin dengerin gitu kan. Habis itu kalau ada eventnya podcast Ancur pasti Telegram duluan, misalkan merchandise. Telegram duluan yang kita kasih linknya. Nih spesial penawaran dulu lah buat mereka gitu. Jadi lu ngedapetin rilisan lebih dulu karena merchandise kan terbatas, misalkan cuman 100 gitu misalnya. Ya kita sebarnya di Telegram dulu. Kalau ntar di sini belum habis baru kita kasih ke publik gitu. Jadi mereka dapat privilege itulah untuk ngedapetin tahu event duluan, spesial promo duluan apa segala macam. Terus kalau orang nanya-nanya bisa bebas dong di Telegram? Bisa bebas. Berarti lo berkomunikasi sama mereka kan? Iya. Kadang yang lebih sering sih Mas Dika ya. Lebih aktif. Kalau gue 2-3 hari karena udah numpuk chatnya. Kalau ada yang mention baru coba ikut balas apa. Tapi udah jadi obrolan kayak pertemanan aja sih. Nah gue tuh berpikir gini, podcast Ancur tuh gak bisa terus-terusan menunggu brand kan untuk nge-hire kita gitu. Karena yang gue lihat adalah komunitas stand up yang sebegitu besar sampai dengan sekarang. Itu kan karena habit dibikin sama teman-teman komika sama penontonnya jadi terbiasa kan. Enggak habit apa? Habit jualan tiket maksudnya? Habit live, habit open mic. Itu kan ada terus gitu. Nah podcast Ancur pun waktu awal tuh gitu. Jadi kita pertama kali bikin live tuh 30 orang doang dan gak ada brand. Jadi kita ya udah bikin aja dan gak dapet untung karena waktu itu sama kafe lu datang pembeliannya tuh 50.000 kalau nggak salah. Itu dapat makanan dari kafe itu, jadi kita nggak dapat apa-apa. Tapi gue build itu. Nah, kalau stand up gue udah inilah ya untuk menyelenggarakan. Kan gue punya IO sendiri. Udah lumayan hatam lah gue. Iya, udah jago aja lah. Udah 3 spesial 150-an show. Wow. Jadi udah ngerti lah. Nah, gue ini ada project baru. Project baru gue adalah namanya Timun Jelita. Jadi gue mau ada cerita dan ada bandnya. Iya. Jadi gue main band. Denger tuh gue ikutin update di TikTok gitu-gitu. Nah kan terus kan gue udah kadung basah nih. Udah bikin lagu, udah mixing mastering, lagi proses mixing mastering. Sekarang gue lagi mikir mau diapain. Ngerti gak maksud gue? Gue gak tau mau diapain. Iya. Muncullah ide di kepala gue. Gue tuh inget banget dulu si Panji Pragiwaksono yang botak New York itu. Dia pernah bikin namanya Tweet Fate Concert. Lo familiar? Belum dengar. Jadi di Twitter dia bikin bahwa di Sino Cafe dia bikin, dia ngomongnya di Twitter. Dia nge-rap, kan dia kan musiknya rap.
Raisa dulu pernah nyanyi juga di acara dia. Di acara dia? Iya, sebelum jadi penyanyi dan lain-lain. Ya. Maksudnya sebelum jadi solois. Sebelum ya. Nah, gue juga datang. Jadi dia bikin ada sebulan sekali apa gue nggak ngerti lah gitu. Terus gue mikir gue mau bikin kayak gitu buat si musiknya. Iya. Jadi artinya kita bermain musik, jualan tiket, mungkin ada ngobrolnya, mungkin apa gue belum tahu. Nah, gue mau nanya sama lo, gimana caranya? Ini kan barang baru nih. Iya. Iya. Si podcast Ancur juga IP baru waktu IP itu baru, kan. Iya. Ini juga IP baru nih. Gimana caranya lo bikin jualan tiket dan orang mau dateng untuk IP yang baru? Iya. Kalau gue pelan-pelan soalnya cerita cintaku tuh IP gue. Iya. Dari cuman 100 orang lama-lama jadi rame. Nah kalau waktu itu lo gimana? Sama, kalau Ancur tuh selalu berjalan dari nggak langsung dan gak dadakan, pasti ada journey-nya. Jadi kita tanya dulu waktu itu saat beberapa episode, lu mau nggak kalau kita bikin ada live? Terus menarik. Bikinnya di mana? Gitu beneran kita tanya, survei di sosial media, tanyain langsung bener-bener apa segala macam kayak gitu. Nah ini kan kalau gue ngelihatnya yang Timun Jelita ini udah jadi journey. Gue kira ya inian gue karena gue lagi feeling gue di industri entertainment ini, gue kira ini akan jadi IP film nih. Lo lagi nge-build sesuatu nih. Gini. Lo pikir ini bagian dari marketing? Iya, part of. Gue bilang, wah Bang Radit, karena di film lo belum pernah melakukan ini di yang lainnya. Karena yang lainnya berangkat dari novel, berangkat dari buku gitu kan. Nah yang ini kayaknya lo pengen mencoba dan ini lumrah banget seorang Raditya melakukan itu karena lo seorang Raditya Dika gitu. Jadi lo nyoba eksperimen untuk journey Timun Jelita ini lo bawa kemana dulu nih. Tapi jujur, lo udah feeling ini marketing? Iya, gue udah feeling ini akan jadi film. Anjir. Gue udah feeling ini udah lo ngobrol atau lo lagi approach produser yang oke, Pak, gue ngobrol, gue akan bikin journey-nya gini ya. Gitu? Iya. Oke. Jujurnya itu gue. Jadi gue kayak oke, tahun berapa dan lo akan kapan rilis ini announce. Oke. Jujur nih. Gue jujur sekarang ya. Gimana? Gue juga gak tahu ini apa. Dia gue gak tahu ini apa, serius. Tapi gua. Setelah lu ini upload, tanya kru gue semua, gak jelas banget kan gue kan. Tapi lo upload 1 atau 2 konten, ada produser yang ngabarin lo gak untuk ngebikin ini jadi sebuah IP film? Belum ya? Tapi kalau gue, mungkin karena modelnya gini, gue tuh sering ditawarin dan gue sering nolak, persoalannya itu doang. Jadi kayak produser, ya jangan nawarin deh, ntar tolak lagi nunggu lo yang datang gitu. Bukan, artinya produser tuh tahu kalau gue bukan tipe yang kalau pengen gue dateng. Paham gak maksud gue? Iya, paham. Jadi kayak ada beberapa IP gue yang memang kalau emang gue pengen gue dateng. Misalnya kadang-kadang gue ditelepon sama siapa gitu. Buku yang ini dong, ini segala macam. Belum feeling pak. Gue jawaban gue selalu itu. Wow. Belum feeling. Jadi lama-lama capek sendiri yang ngedeketin PH ini gitu. Artinya kayak Radit gak jelas kali gitu kali ya. Jadi makanya yang Timun Jelita pun gue juga bilang ke semua orang di kantor ya. Emang gue gak ada rencana buat apa-apain tadinya. Nih gue ceritain journey-nya nih. Nih, kita samain, selarasin sama podcast Ancur ya. Jadi awalnya itu memang dari manggung di acara anak. Dari situ gue kembali bermusik lagi. Terus gara-gara kembali bermusik lagi, gue bikin lagu lagi. Karena SMA gue suka bikin lagu. Tapi gue tuh kayak kalau cuman gue bikin lagu terus gue nyari orang nyanyiin, kayak semua orang tuh kayak gitu. Maksudnya banyak yang kayak gitu. Gue back to basic aja deh. Gue jagonya apa sih? Yang gue ngerti. Oh ya, gue ngerti nulis. Ya udah, gue bikinin cerita aja soal band ini, punya lagu ini. Udah itu. Dan pas gue lagi bikin, gue mikir. Oke, gue mau promoin nih, gimana ya caranya nanti pas lagunya keluar rame apa segala macem. Cara promonya gimana ya? Terus gue mikir-mikir, lah kenapa gue nggak jujur aja ya bahwa gue juga nggak tahu ini apaan, ngerti ya? Makanya di konten-kontennya gue bilang kan, gue nggak tahu ini apa, gue nggak tahu ini jadi apa, tapi gue ceritain selalu gue ceritain. Gue kira ini udah journey IP yang emang lagi lo build gitu. Enggak. Karena menarik kan, jadi emang journey-nya udah menarik dan bikin banyak orang penasaran. Iya bener, seolah tuh kayak ada project gede. Iya, ada ujungnya nih. Sudah ada salamannya. Betul. Baru dipikirin kita apain ya. Iya, benar. Jadi lo build journey-nya dari itu menarik buat gue pun. Entah kalau tadi lo bilang jadi mau diapain nih gitu. Jadi kita pernah podcast Ancur tuh pernah bikin drama audio di podcast kita. Jadi main di tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi kita bilang ke mereka, kita mau drama audio nih, lo akan menjadi orang yang pertama denger. Yuk datang live kita. Gitu, jadinya mereka mau datang tuh. Yang ini dulu, yang pertama dulu deh. Yang pertama dulu lo podcast live.
Itu yang datang berapa? 30 orang? 30-an orang doang. Okay. Harga tiket? Enggak ada, beli makanan aja 50.000 kalau nggak salah. Jadi lu dapat burger sama minum. Anjir enak banget. Itu iya kan, karena kan gue pengen gratis itu namanya. Gratis. Tapi kan gue pengen build. Abis itu gue punya portofolio, gue pernah ini baru gue jualan ke brand. Pinter bro. Berarti gue mungkin kayak gitu juga kali. Jadi kalau lu kan harusnya udah bisa jualan dari awal karena udah lu. Kalau Ancur kan dulu beneran nge-build dari nol kan. Walaupun kita punya background kan masing-masing. Kan ada Kemal, siapa tahu hatersnya beli. Ya terus. Kayak gitu deh. Akhirnya ke-build. Jadi gue pengen waktu itu penonton podcast Ancur itu gak cuma mendengar, tapi juga datang ke event kita yang kita build tuh itu. Oke, nah ini persoalan gue sama band. Bukan band ya, maksudnya ya kan Timun Jelita ini kan duo kan. Pasti ada session player kan. Gue harus bayar semuanya, Pak. Kalau open mic dulu, zaman gue open mic cerita cintaku, di mana gue ngetes IP di tempatnya Mosidik. Gue only paying for myself aja, betul. Sama sharing ke Mosidik kan, buat tempat. Nah ini tuh gue harus secara profesional kan bayar semua orang, sehingga gue harus mikir angkanya berapa nih yang fair buat mereka semua juga. Masa gue bilang kayak ini tuh baru percobaan ya, nggak mungkin banget, gue gak enak banget juga. Jadi pasti gue harus ada itunya. Nah, tapi gue paham maksud lo bayar sound engineer nggak? Waktu itu kita bareng sendiri karena sound engineer-nya kita tetap bayar. Kita tetap bayar. Jadi emang kalau ada keluar. Berarti megang mixer ya? Megang mixer satu, dibantuin lah sama timnya si cafe itu gitu. Jadi tapi tetap kita kasih lah. Gue sambil ngopi ya. Gak apa-apa dong, gak apa-apa banget. Berarti lo bayar sound engineer aja? Iya, aja itu. Sisanya kan dari kafenya udah punya tempat makan, itu udah punya mikrofon, sound. Jadi ya udahlah, kan ini juga uangnya buat lu juga. Jadi lu malam itu ada pembelian 30 orang yang biasanya nggak beli. Iya kan? Karena gue bikinnya weekdays bukan weekend. Jadi nggak ngeganggu penontonnya dia, nggak ngeganggu konsumennya dia yang datang. Dan lu dapat 30 orang di malam itu yang langsung beli gitu. Jadi lu untung dong harusnya. Itu tapi itu make sense sih. Sharing ke tempatnya enggak kan? Karena cuman bayar makan. Iya, jadi cuman bayar makan doang. Cuman dia ngasih lo tempat. Yes, gitu. Gue kasih tempat ya udah, tapi orang beli datang gitu. Habis itu karena gue pengen yang gue build habis itu adalah orang tuh tahu kalau misalkan Ancur tuh nggak cuman audio yang bisa lo dengerin, tapi juga ada live-nya. Nah, habis dari situ gue lupa sebulan apa 2 bulan kemudian kita live lagi dari situ dengan punya brand yang kita waktu itu Bang Radit main ke podcast Ancur. Dengan brand itu, karena gue udah punya portofolionya. Ayam bakar itu kan yang kita. Ayam bakar berontak, iya. Bukan? Kita makan itu. Iya, kita makan itu. Iya benar, di situ makan itu. Sama brand brand financial itu. Iya, tahu. Itu karena kenapa lo berani bikin live? Karena gue pernah bikin nih sukses story-nya. Tapi lo gila sih, masa lo baru 1 kali off air langsung dapat brand? Lo enggak, brandnya awalnya kan gue stretch. Awalnya kan dia cuma masang audio, cuman gue tawarin lo mau add on gak? Gue pernah bikin live nih. Gimana cara lo dapat brand di awal-awal? Di awal-awal dengan sama kayak gitu. Ada satu brand jam, temen SD gue senior waktu itu dia kerja di sebuah jam, gue ajak barter. Jadi kita nggak di support duit tapi di barter jam. Tapi kita tampilin di poster apa segala macam. Pokoknya exposure-nya gede, seakan-akan orang jadi lihat podcast Ancur punya brand. Artinya gini, artinya ada legitimasi nih. Iya. Sudah pernah ada brand yang kerja bareng podcast Ancur. Iya, apapun bentuknya kan gak harus fresh money kan. Karena kalau misalnya brand mau masuk ke lo, kan dia nanya porto lo kan. Iya, lo pernah sama siapa aja. Kayak gimana buatnya apa. Ada nih, belum pernah ada. Iya, bahkan cafe itu kita bilangnya kan dia support kita. Kolaborasi yang mensupport kita kan, jadi cafe itu karena kita live dan gak ngasih apa-apa. Gitu. Make sense ya, menarik ya. Akhirnya hebat tapi strategi lo, itu semua lo yang mikir. Kalau Kemal udah pasti enggak kan. Ya barang-barang tapi porsinya mungkin gue nggak bisa ngeklaim juga ini barang-barang. Karena lo punya IO dulu. Iya. Ada pengalaman itu kan. Ada pengalaman itu mungkin. Lalu. Ya udah akhirnya ke build itu jadinya gue ngasih experience ke yang beda ke brand dan ke penonton kita. Karena gue inget banget gue ketemu kalian tuh, ketemu siapa ya, Patra kalau nggak salah ya, sama Dika juga. Terus mereka bilang ya ini abis ngerjain ada brand mobil ya. Iya. Sampai kan terus gue mikir kayak anjir si podcast Ancur brandnya kenceng juga nih. Iya. Nggak taunya emang dipikirin banget berarti ya. Iya, secara nggak langsung. Jadi approach kita tuh memang gue bilang gini, kalau lu nyari gede numbers lu nggak akan ke kita. Tapi kalau lu nyari experience dan lu bisa FGD langsung ke komunitas kita yang lu bisa rasain langsung tuh lu ke kita.
Gitu karena lo bisa aja masang di KOL yang 1 juta followers sudah selesai, lo brandingan awareness lo pasti akan gede kan. Tapi ke podcast Hancur cuman berapa 20 30 ribuan followersnya di Instagram gitu, tapi kita bikin community base yang kita berangkatin activation dan lain-lain yang lo bisa experience langsung brand lo kayak apa sih, itu kan yang lebih jujur lo dapetin jadinya. Nah kita nawarin itu. Nah off air yang kedua udah ada brand masuk. Iya kan. Tiket berapa harga tiket? Waktu itu kita bikin 100.000 kalau nggak salah. 100.000. Tapi kita kasih makanan juga karena kita dapat uangnya dari brand. Jadi penonton tetap dapat kenyang lah. Iya. Dapat makan karena kitanya nih berempat waktu itu udah dapat uangnya dari brand kan. Nah, podcast live sambil orang makan tuh gimana caranya? Jadi kita kasihnya ntar abis atau sebelum podcast. Iya, jadi sebelum lo dikasih dulu. Kasih makan dulu. Lalu tinggal minumnya baru kita selesai ya. Kasih makan dulu terus. Iya, kasih makan, baru selesai makan baru kita live mulai. Jadi makan malamnya juga kita keliling tuh. Nanya, lu dari mana apa. Dari mana. Gitu, dan profiling kan jadinya. Saat si brand ini masuk itu financial A, B atau C plus lah, yang pengennya si orang ini ngerti tentang finance. Jadinya kita nyarinya kan juga gitu kan. Ya lo ada berbayar, nggak mungkin gratis. Kalau gratis bisa CD yang kegarap nih gitu. Jadi harus berbayar, jadi harus ada effort. Dan lo punya masalah finansial apa, kita kasih curhat dulu tuh di stage kita pas segala macam kayak gitu-gitu. Itu udah yang kedua. Iya. Terus abis itu? Abis itu banyak beberapa rangkaian sampai kita pernah camping sama pendengar kita. Gimana? Jadi kita pernah camping. Lo nggak takut dibunuh? itu kayak premis film Jason tau. Ngajak orang random, nggak tahu dari mana. Tidur bareng saat di Sentul di Gunung Pancar. Tapi itu bareng brand. Jadinya kita bawa jerninya adalah brand ini adalah brand. Tapi lo tidur bareng orang yang lo nggak tahu siapa kan? Iya, tapi kan setenda sama yang kenal sama tim kita, sama Patra, sama tapi tenda sebelah ya orang lain. Nggak deg-degan itu kayak kita nggak pernah tahu itu orang dari mana pas segala macam. Karena gue mungkin sering ikut open trip naik gunung ya. Jadi gue biasa waktu itu kita approach ke brandnya gini. Kalau lu nyari orang yang sering naik gunung, ya pasti bukan kita. Kita berempat gitu. Tapi kalau lo cari orang yang turun gunung kita. Nah baru kita. Dan justru dia bilang gini, justru gue kalau ke orang-orang yang udah naik gunung, brand gue udah pasti dikenal. Udah dapet. Nah justru gue pengen orang yang belum pernah nyobain. Nah akhirnya berangkat dari kita kasih jerninya di podcast. Patra tuh nggak mau tuh liburan yang susah. Kalau Patra mau camping, lo harus ikut ya Hancurlisius. Gimana? Nah ini yang gue bilang karena kita udah salaman. Baru gue tarik. Iya. Lo deal duluan, Patra kaget, gitu kan? Iya kan? Iya. Dealnya duluan. Baru gue tarik jerninya. Makanya gue kira si Timun Jelita tuh journey pemasarannya. Journey pemasaran gue. Gue ngerti. Jadi gue udah di duluan ya masih brand sama brand camping ini. Apa sih, tas atau tenda apa segala macam lah, semualah. Lo udah salaman. Bikin cerita apa ya gitu? Yes. Oke, kita pernah gini nih, si Patra kan pernah punya cerita nggak pernah mau camping. Kalau gue lagi cerita gunung apaan sih gitu. Makanya lo pikir gue juga gitu. Iya. Iya, oke. Tapi di promo gue yang Timun Jelita itu, gue juga cerita, gue bilang kayak gini. Ini pertama kali gue ngelakuin ini, dan gue juga bahas ke orang-orang lain ya, ke istri gue kayak ini aku mau coba deh, pertama kalinya aku buka-bukaan aja. Lo tau gak sih yang di video promo yang kedua apa yang ketiga gitu? Gue bilang premisnya berubah, cerita karakter utamanya berubah. Itu gue belum lihat. Tiba-tiba berubah. Jadi gue ceritain juga. Gue lagi nulis, kayaknya seru kalau kerjaannya dibikinnya gini. Iya. Terus gue ceritain, kemarin gue habis nulis terus kerjaannya gue ubah gitu. Nah ini kan gini, jadi kalau gue akan memposisikannya adalah gini, ini kan satu cerita yang orang nungguin jadinya kan, udah beberapa. Mudah-mudahan ya. Iya, dan ini terlihat dari penonton lu, pembaca buku lu gitu kan. Baca buku gue. Iya, saat lo bawa ke panggung offer, mereka kan akan mendapatkan eksklusivitas. Mereka yang pertama denger lanjutan dari Timun Jelita yang lo belum share kemana-mana. Lanjutan ceritanya atau spill ceritanya? Atau spill ceritanya apapun itu, tapi mereka ngedapetin duluan. Nah Indonesia kan seneng, makanya kalau orang datang gala premier rame atau dapetin apa duluan, nonton duluan gitu. Iya. Bahkan serial di OTT aja nambah 3.000 rupiah untuk lo ngedapetin 2 hari lebih dulu tuh rame gitu kan strateginya. Nah ini kan bisa lo gituin gitu. Kalau lo belum ada satu lagu yang belum pernah diperdengarkan, nanti akan gue bawa di sini gitu. Ada satu cerita yang bisa, atau gue spill satu tokoh baru
di Timun Jelita ada siapa, lo men-spill di sini gitu. Bisa. Nah itu gue lakukan di podcast Hancur waktu kita bikin drama audio. Nah ini tadi, lo mau cerita itu kan? Gimana tuh? Drama audionya kita udah bilang kita mau bikin drama audio akan tayang seminggu sekali di bulan puasa. Tapi kalau lo mau seminggu sekali bulan puasa, berarti 4 episode? 5 episode sampai lebaran kan 5 minggu. Seminggu sekali. Kalau lo mau ngedengerin episode 1 duluan, ayo datang kita bikin live. Jadi pembacaan episode 1. Tunggu dulu. Mereka nggak tahu ceritanya bakal kayak gimana? Enggak, kan belum tayang. Jadi datang hanya untuk tahu nih apaan sih? Iya, gitu. Nih gimana sih cerita? Anjir. Tapi dapat duluan. Seru banget. Rame waktu itu akhirnya. Jadi pembacaan naskah lagi belum jadi lagi audio dramanya. Jadi dibacain sama penulisnya. Jadi pembacaan kita main berperannya di situ. Jadi live dibacainnya. Kayak reading ya? Kayak reading, betul. Reading tapi dibawa live podcast dan penontonnya langsung. Nah mereka ngedapetin itu walaupun 3 atau 4 hari kemudian tayang di podcast. Tapi kan mereka ngedapetin eksklusivitas itu. Waktu itu gue lupa 150 apa udah 150-an deh. Tapi range-nya gak bisa jauh dari di atas 200.000 kalau penontonnya podcast Hancur. Masih di 100 sampai 100, paling mahal 200.000 kalau yang potongan-potongan gitu. Tapi kalau eksklusif kayak konser ulang tahun kita pernah jual VIP 750.000, 1 juta gitu udah pernah. Nah gue kan lagi nyiapin Timun Jelita. Iya. Naskah bukunya. Lagunya memang udah jadi, udah ada. Sekarang gue lagi nulis bukunya. Iya. Nah, jadi yang gue lakukan, gue tuh bikin first reader, Pak. Nah, 10 orang. 10 orang pertama ya. 10 orang pertama. Cuma mereka nggak bayar. Oke, lo suruh baca terus mereka gimana gitu? Baca terus mereka ngasih tanggapan gitu. Nah itu nanti gue akan coba ngeramu ya, mendengarkan saran-saran mereka supaya ceritanya lebih baik. Karena gue udah lama banget nggak nulis, udah 8 tahun. 8 tahun ya? Udah 8 tahun nggak nulis. Jadi gue pengen lihat kalau sudah 6 tahun kalau misalnya orang baca lagi, gue masih bisa nulis gak sih gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Tapi kalau gue yakinnya gini, saat mereka datang itu udah lagi buka, itu penting kontennya kayak gimana pasti. Tapi udah terikat sama si kreatornya itu jauh lebih penting kan jadinya. Jadi artinya? Jadi kayak misalkan ke lu gitu, dia kan udah terlibat, ke elunya tuh udah punya udah punya ikatan gitu bang. Gue tuh akan support karya-karyanya seorang Raditya Dika gitu. Jadi saat lo bikin off air, lo turunannya apa segala macam, pasti ada yang selalu setia, ada yang nyangkut untuk ngedengerin itu. Nah podcast Hancur pun gitu karena mereka bahkan pendengar kita tuh happy kalau kita dapat brand. Akhirnya nih podcast ada iklan lagi gitu tuh senang sampai gitu. Nah kedekatan itu memang yang dibuild kan. Nah menurut gue apalagi brand segede lu itu harusnya penonton lu tuh udah pasti care dan punya kepedulian di antara pendengar-pendengar dan penonton lu juga jadinya untuk sebuah karya baru lo itu. Iya, selama produknya juga baik kan. Iya, selama produknya baik dan lo mengerjakannya beneran dengan tulus gitu. Jadi kan berasa saat kita ngerjain ini hanya karena ada satu kerjaan atau emang tulus gitu tuh berasa juga. Bener lagi. Gitu. Sumpah gue tuh nggak mikirin duit sama sekali nih ngerjain ini asli. Gue nggak tahu ini datangnya dari mana uangnya. Iya. Gue nggak tahu revenue streamnya apa. Malah kan gue bayar musisi, bayar produser. Tapi emang fun banget ngerjainnya. Yes. Dan lo pengen berbagi funnya ini ke pendengar dan penonton lo kan? Iya, nggak sabar banget gue. Journey itu aja udah cukup untuk mereka mau ikut terlibat. Jadi buat mereka gue jadi part of your journey itu udah cukup kalau buat pendengar. Karena kan gue memposisikan diri gue sebagai fans juga. Dulu gue ngikutin konsernya Malik and the Essentials kemana-mana tuh. Nonton ke RW Lounge apa segala macam gitu. Itu tuh datang karena gue walaupun mungkin mereka nggak ngerasa itu, tapi di dalam konsernya mereka ada gue di situ. Gue ikut terlibat ngebahagiain sebagai penonton tuh udah happy guanya gitu. Nah penonton dan pendengar kita tuh gue ngerasa gitu. Kalau gue ngeliat ya, karena lo berangkat dari fans ya. Iya, karena gue berangkat dari fans, orang yang sering datang nonton film deh. Gue tuh sering banget nonton dan ngejar kuis untuk gala premier dulunya. Oh gitu. Iya, jadi sekarang seringnya si gala premier tuh gue tahu happy-nya gimana. Orang-orang tuh datang nonton duluan di gala premier gitu. Oke, nah berarti kalau revenue streamnya podcast Hancur apa sekarang? So far masih dari Spotify, ada dan di YouTube juga kita kan udah YouTube udah naik. Udah naik kurang lebih sebulan 2 bulanan inilah. Setelah selesai dari Spotify Juli kemarin, kita sebulanan ini udah lempar ke YouTube. Ngaruh nggak? Jadi lebih banyak pendengar kah atau? Cakupannya iya lebih banyak karena penonton YouTube sama pendengar podcast ternyata beda ya? Iya beda. Karakternya beda. Jadi kan dari komen kelihatan kan. Masih ada yang nanyain Kemal gitu. Atau di YouTube masih ada yang baru gue ketinggalan berita nih Kemal kemana ya gitu. Ada yang dulu pernah
kan dulu pertama kali kita YouTube juga kan, tapi udah nggak pas eksklusif, terus ke audio gitu ada juga, terus kayak nih podcast apa aja ya, siapa aja gitu, ada yang baru tahu juga gitu. Oh ternyata beda ya, emang iya sih. Iya beda penonton, mungkin juga belum tentu penonton YouTube bisa diajak off air juga tuh bang. Iya. Itu beda juga tuh ini tuh. Yang di Spotify ada video? Ada juga. Ada sekarang ada. Dari 3 episode seminggu minimal 2 ada. Tapi kalau kita lagi pengen 3-3-nya bagus, misalkan PD gitu, nggak yang lagi ngantuk, kan kita ngetek bisa jam 1 pagi. Iya, sambil selonjoran biasanya. Sambil selonjoran gitu kita lempar 3-3-nya dengan video. Nah gitu. Terus lo katanya mau bikin apa tuh? Ada acara apa? Iya, akhirnya kita kepikiran di tahun ini bikin podcast hunt. Apa tuh podcast hunt? Pencarian podcast kayak Indonesian Idol tapi podcast. Jadi Indonesian Idol tapi podcast. Iya, jadi kita mencari podcaster baru ataupun yang udah lama yang belum pernah dapat brand untuk ikutan podcast hunt ini. Nah, tujuannya tadi balik ke poin pertama yang lo bilang, ternyata nge-podcast itu nggak semudah itu kan. Jadinya kalau lo bikin video podcast kita bentuknya gimana pun, mau baru apa segala macam, terus khawatir nih belum bagus dan ternyata susah apa segala macam. Nah, kita nggak cuma ngasih perlombaan terus ngumumin pemenang, enggak, tapi setelah kita lo submission, lo daftar, kita ada workshop. Ada 4 kali workshop yang isinya untuk naikin kualitas dari si podcaster ini. Ini apa? Workshop ini teknis audio. Iya, jadi macem-macem. Jadi kita lagi open submission nih sekarang. Boleh. Lagi apa? Buka. Gimana cara ikutannya? Lo tinggal upload video podcast lo di Spotify, terus daftarin di www.podcasthunt.id. Podcasthunt.id. Iya, podcasthunt.id. Nanti lo tinggal sertakan link yang video podcast lo yang di Spotify. Boleh diikuti oleh podcaster baru atau podcaster yang udah ada, podcast yang udah ada tapi belum pernah menerima brand. Karena kalau udah menerima brand kita anggapannya berarti lo udah bisa mencari dan menghidupi podcast lo. Iya. Kalau dia udah punya brand nggak boleh ikut? Nggak boleh. Jadi kalau lo udah setahun 2 tahun tapi belum dapat brand, monggo silakan ikut. Definisi brand tuh apa? Diiklankan, endorsement apa segala macam gitu. Kalau tukeran ini mie ada mie. Emang ada ya? Ada aja. Jadi itu boleh datang mie terus apa? Sambil makan terus ngomong tapi nggak dibayar. Oh itu boleh lah, masih boleh lah. Oh boleh. Berarti brand tuh definisinya apa? Dibayar. Ya lo menghasilkan dia dibayar dari hasil endorsement ataupun dari hasil placement dan lain-lain. Dibayar dapat fresh money lah. Fresh money lah. Kalau masih barter kan masih struggling kayak kita dulu awal-awal tuh masih boleh gitu. Nah lo ikutan di situ, setelah daftar nanti akan kita saring 50 besar. Semoga yang daftar banyak ya. Jadi 50 besar itu kita kasih 2 workshop. Workshop pertama, lo harus tahu this industry tuh kayak gimana sih. Industri podcast. Iya, industri podcast kayak gimana, potensinya kayak gimana. Nah, kita ngobrol sama orang Spotify yang akan ngasih Calvin. Ya, mungkin Calvin atau yang lain untuk ngasih tahu industri ini tuh gimana sekarang dan potensinya kayak apa. Nah, yang kedua, know your podcast. Jadi lo harus tahu SWOT dari podcast lu. Strength, weakness, opportunity, threat itu. Betul. Jadi ya kalau lo udah tahu kan lo jadi jelas arahnya tadi, spesifikasi lo. Sebenarnya lo mau ngomongin bola apa ngomongin percintaan sih gitu. Jangan-jangan yang lebih kuat ngomongin percintaan dibanding bolanya misalnya. Terus. Habis itu kita seleksi jadi 20 besar. 20 besar ini lolos akan dapat 2 workshop lagi. Yang pertama how to sell your podcast. Habis itu gimana cara jualan. Ya di sini dikasih tahu juga selain jualan, gimana cara ngebagusin kualitas audio, video dan lain-lain tuh di workshop yang ketiga ini nih makin oke lah. Pun di sini ada mixing and mastering, editing, sound dan video di yang workshop kedua. 3 lo jualan caranya gimana, kita sharing lah sama podcaster yang secara brand udah established juga secara udah sering jualan gitu. Nah yang keempat, growth your IP deh abis itu. Gimana si podcast ini jadi sebuah IP yang lebih dari hanya podcast. Yang lebih dari hanya podcast, kayak agak lain jadi film. Ya kan, kayak Jelas juga lagi proses film. Terus gitu? Iya, terus podcast Hancur kerjasama sama brand parfum. Saat ini kita lagi kerjasama sama brand bakmi. Jadi ada menu yang dikolaborasiin. Jadi kan dari sebuah IP podcast sebenarnya lo bisa kemana-mana, geser industri kemana-mana, nyenggol yang berkaitan. Nah, cara tandingnya gimana? Gimana cara lo melihat pertandingan podcast ini? Akhirnya kan jurinya ada 2, Oki Rengga dari Agalayan, sama Novita NG dari YOLO Podcast. Mereka punya kapabilitas pertama Oki akan melihat secara brandingan dan juga kapasitas mereka, potensinya, chemistry apa segala macam, dan secara brand ini gimana. Novita NG akan teknis dan lain-lain. Jadi isinya adalah kontennya gimana,
Terus juga kualitas audio dan videonya kayak gimana gitu. Originalitas. Oke. Jadi semua genre soalnya yang boleh ikutan. Jadi dinilainya itu dari rekaman. Yes, dari jadi setiap seminggu abis workshop mereka bikin 2 episode diupload. Dari hasil itu yang kita lihat. Kan lo udah dapet ilmunya nih 2 kali. Lo upload deh 2 episode gitu. Seru juga ya. Nanti lo ikut lagi workshop lagi kan makin nambah lagi ilmunya. Lo upload lagi 2 episode. Jadi kita harapin tiap episode yang lo upload selama proses ini tuh lo kualitasnya makin naik. Iya. Gitu. Gua akhir tahun ini jadi dosen lagi di UI. Ngajar ini lagi. Podcast lagi. Nah itu tuh ini murid-muridnya Bang Radit, mahasiswanya ikutan masih kesempatan. Nah kalau menurut gue sih lo kirimin gue Google Drive-nya aja sih. isi PowerPoint-nya aja kasih ke gue. Nah di akhir setelah 20 besar kan ada 5 besar. 5 besar nih kita bikin off air. Live. Nah itu tapi tanding. 5 besar akan ada acara off airnya di Jakarta. Tanding tuh akan, karena salah satu urutannya kalau nge-podcast tuh kan harus ada live nantinya yang bisa jadi sumber penghasilan juga. Jadi mereka kita suruh live untuk tampil 5-7 menit di depan juri. Gitu. Ngomongin apa tapi? Apapun yang sesuai genrenya. 5-7 menit nge-podcast di stage. Iya, di stage. Ada penonton gak? Ada, kita open buat penonton juga ya? Kan ada podcast Hancur dan podcast Minggu yang akan live di acaranya nanti gitu. Oke. Pemenangnya akan dapat hadiah uang tunai sama seperangkat alat podcast. Jadi ada seperangkat alat podcast itu. Ya kan, dapat tuh mereka. Jadi pemenangnya ada juara pertama, juara 2, juara 3. Belum boleh di-spill angkanya? Boleh. Berapa? 25 juta. Lumayan itu. Juara pertama. 25 juta. Plus seperangkat alat podcast. Lumayan, alhamdulillah lah. Tadinya kita mau lebih gede lagi, tapi kita gak dapet sponsor lain. Tapi 25 juta sama exposure kan juga. Iya, karena lu journey-nya panjang nih ilmu yang lu dapetin. Juara kedua 15 juta plus alat podcast. Juara 3 5 juta plus alat podcast. Berarti apa? Audio dan video. Jadi mic kameranya mungkin ya kita belum nggak tahu speknya gimana, tapi at least itu bisa buat ngerekam video podcast. Gitu. Nah, nantinya ini rencana jauhnya kita si podcast Hancur ini dari peserta ini kita akan nyari 5-10 podcast untuk barengan sama kita. Oh iya? Di bawah kayak ya podcast Hancur manajemen lah. Jadi buat jalan talent juga. Iya, jadi buat jalan bareng. Karena kan udah gak ada eksklusif di Spotify. Iya. Ya kan? Karena gak ada lagi nih, misalkan lo kan gak bisa ke situ. Ya udah, yuk bareng-bareng kita cari celah yang lain. Kita gerak bareng. Kalau lo gerak sendiri-sendiri kan susah nih. Yuk bareng-bareng deh kita bikin sesuatu. Jadi habitnya akan gue munculin, akan ada mungkin kedepannya akan ada kayak open mic tapi live podcast. Iya, tapi memang Spotify eksklusif itu memang asik banget sih. Asik banget. Waktu zaman dulu kita dapat duitnya itu. Tapi dengan tidak adanya itu jangan mengurangi kita untuk berpodcast kalau menurut gua. Karena industrinya Bang baru mulai kali. Iya kan 2019 baru mulai, kepotong pandemi 2 tahun ya, baru 3 tahun 4 tahun bersihnya. Dan waktu itu yang dieksklusifin kan banyak ya. 40. Kemudian berkurang jadi 13. Iya. Akhirnya ya selesai sekarang itu dengan beda strategi ya, bukan nggak baik tapi ya kan namanya sebuah perusahaan global kan di strategi aja gitu. Iya benar. Ya kan? Ada cara lain lah. Iya nantinya nih ya mungkin kalau kita nemunya 7 atau 8 atau cuma 5 gitu ya udah kita jalan bareng-bareng nih 5 podcast ini. Menarik. Tapi gue jadi bisa melihat cara lo memetakan strateginya ya. Karena semua akan lo dapetin tuh dari ininya exposure dari kegiatannya, terus bisa dapat talent juga. Iya betul. Dan akhirnya ada, kalaupun lu punya talent kan juga ada sinergi yang beda nih, sehingga di topik-topik yang lo bawain jangan-jangan bisa lebih variatif kan. Yes, betul. Kayak gitu kan. Betul, lebih luas lagi karena kita bukannya all genre, nggak cuma komedi dan horor. Tapi misalkan lo ada yang monolog, ada yang kemarin kita ngobrol sama Spotify, ngobrolnya adalah masalah mental health di Gen Z kan gede banget kan. Dan belum ada spesifik podcast yang ngebahas tentang mental health yang gede ya. Mungkin ada beberapa tapi yang gede. Tapi ayo bareng-bareng kita build ini nih jadi satu pasar yang gede lagi. Terus podcast perempuan. Jarang banget tuh penonton perempuan tuh banyak banget. Tapi podcast perempuan tuh lebih dikit dibanding podcast yang cowok misalkan penontonnya gitu. Iya. Jadi peluangnya masih gede-gede banget Bang. Iya. Gitu. Sama kayak gua waktu bikin Timun Jelita ini, si karakter ceweknya itu memang gua bikin 20-an tahun. Jadi emang jadi demografinya pun mau gue mudain karena karakter utamanya kan 40. Ini sepupunya ceritanya. Jadi memang jadi ada, dan ketika gue nulis cerita memang jadi kaya gitu karena dimensinya tuh
Iya. Secara tekstur cerita tuh luas. Ada yang bicara soal problem 40 tahun, ada yang bicara problem 20 tahunan gitu. Jadi kena semua. Jadi menarik. Saran gue udah filmin. Iya beneran. Ya udah, jadi kayak udah nih udah jadi, soalnya kalau dari seorang lo udah jadi IP udah. Pasti ada pasti ada yang nyangkutin, ada yang nyangkut PH, pasti ada yang mau, apalagi yang udah sering bareng sama lo. Yeah. Atau this is the moment lo punya Raditya Dika Production House untuk lo bikin IP sendiri. Kalau gitu itu enggak, kalau itu. Kenapa? Capek. Gue orangnya mager. Ya gue produser deh. Waduh. Di situ makanya gue lagi belajar ke arah producing. Kalau gue tuh ini sebenarnya kayak emang gue pengen main-main. Gue pengen bawa lagi ke diri gue zaman gue bermain-main dulu. Yes. Nah, Kambing Jantan buku pertama gue itu sungguh sebuah iseng-iseng yang menyenangkan buat gue. Tapi IP-nya luar biasa kan. Iya, pada saat itu sampai jadi film dan lain-lain. Iya. Malam Minggu Miko itu gue bermain-main, gue bersenang-senang. Iya. Cerita cintaku aja gue bersenang-senang. Nah makanya, dan abis itu gue bikin film, bikin YouTube, ini podcast segala macam. Ini gue juga ngobrol, gue juga seru gitu. Malah kadang-kadang gue sampai ini kayak gue ngobrol sama lo ya, gue sampai oh ya ini kan lagi direkam, ngerti? Iya. Ya gue seneng ngelakuinnya. Jadi gue mau balikin rasa itu ke situ lagi. Nah dan memang banyak kok yang udah bisik-bisik kayak filmin aja. Iya. Gue tuh takutnya jadi terlalu tidak main, ngerti ya? Iya benar. Takutnya jadi kayak kok jadi ada deadline gitu ya. Iya, itu pertama. Walaupun gue paling jago menghindari produser ya. Iya benar. Jadi kalau lagi deadline dia nelpon, gue kayak ntar pura-pura nggak ngeliat dulu. Pas ditanyain kemana dari tadi, ya sibuk pak. Iya. Cuman yang gue kayaknya pengen nulis dulu, pengen nyoba-nyoba dulu. Ini aja gue masih nggak tahu gue bawa kemana sih. Ya tapi dibawa ke live podcast aja juga menarik sih. Menarik ya. Itu dulu aja bang kalau menurut gue, karena penontonnya juga udah luar biasa. Karena belum ada nih yang kayak kemarin gue lihat lagi rame banget adalah musikal Keluarga Cemara. Ya, kemudian interaksinya Tulus, Jakarta Movie bikin, ya kan? Ini kan satu kembangan dari IP yang besar lagi, yang dari lagu jadi project musikal, dari film jadi project musikal. Walaupun sebelumnya udah sering dilakukan kayak Petualang Sherina ada apa segala macam. Nah belum ada podcast yang berangkat dari sebuah IP atau cerita ya gitu untuk dijadiin ke situ dulu tuh. Kayaknya kalau yang gue lihat ya, karena kan lo nge-build ini dari cerita, terus kemudian di sosial media lo pengen sih bawain live podcast, ya udah bawain aja di musikal karena ada musiknya. Iya sama tuh ada juga yang nulis di komen si Aulion jadi musikal bang gitu. Nah, gue tuh mikirin pertama pasti harus bangun pagi kan. Kan meeting kan pagi kan. Iya betul. Meeting pagi, workshop seharian lagi, berbulan-bulan. Iya, gitu. Produksi. Ya lu pilih. Ini buat lagu ya. Lagu Gua terus terang gue happy banget karena zaman sekarang ini kita producing lagu itu bisa dari rumah kan. Betul. Artinya produser gue ada 2 produser yang ngerjain buat project lagu ini. Kedua-duanya itu kita cuman kirim-kiriman file cuma pakai Discord. Hari rekaman juga rekaman vokal, take vokal itu kan jadwal gue di blok tuh sama asisten gue karena take vokal kan 6 jam kan. Terus gue bilang setengah jam sebelum kelar nih gue dateng gitu. Gue udah ngebayangin di situ tuh di studio dengerin. Gue mager apalagi bikin musik. Yang harus butuh ada lu ada gitu ya, lu nya ada Ernest ya. Kesini setelah podcast di luar terus dia bilang Dit numbersnya bagus tahu produserin film numbersnya bagus banget bilang gitu. Kenapa lu nggak coba sih, kan lu bisa gini. Ya gue gak mau kayak lu pusing gue bilang. Ya pusing tapi kan karyanya dinikmati penggemar lo bang. Kayak penggemar lo pun happy gitu. Kayak yang tadi gue bilang kalau dari sisi fans kayak gue ngefans sama aktor atau apa, gue seneng kalau mereka berkarya terus kan gitu. Benar-benar gue akan pikirkan deh. Ya gue salah satu tuh yang gue juga ngobrol sama Ernest kan. Buat gue kan lagi belajar ke arah. Lo mau jadi produser? Pengennya film panjangnya nanti ke situ. Makanya gue lagi ngobrol sama Ernest sama Dipa gitu. Iya, Ancur juga IP-nya lagi coba kita utak-atik ngobrol dengan beberapa potensial investor dan lain-lain untuk dikesanain gitu. Oke. Sekarang nih momennya gitu. Gue tuh nggak mau jadi produser film karena saat ini gue lagi nggak mikir ke sana. Karena gue tahu sebagai sutradara gue tuh lumayan rewel aja. Pak ini dong Pak bawa Jimmy Jeep ke sini. Radit itu kan ke pulau kita bawa Jimmy Jeep gitu. Kalau nggak ada shot itu saya nggak mau Pak. Pokoknya harus ada tuh Jimmy Jeep gitu. Waduh ya udahlah gitu. Terus produsernya pusing gitu. Jadi gue tahu. Dan kalau gue ketemu orang-orang kayak gue gimana ya.
Saya mau ada drone shot gini. Kita harus bawa orang gitu. Ya udahlah. Gitu. Soalnya gue tahu kalau gue nggak jago bang, tapi gue jago ngumpulin orang-orang jago. Bener. Jadi gue tahu kayak di podcast ini gue tahu gue di antara yang lain secara sense komedi. Ya mungkin sense komedi karena beda tipe aja kali ya. Karena gue kan biasanya tektokan di siaran gitu. Bener. Atau secara langsung sama mereka. Terus gimana cara mainkan peran tuh udah jago-jagoan Andika Jamil Patra tuh. Bener. Udah gue berperan. Gue tahu gue ngumpulinnya gue bisnis aja sini yang gue pegang nih. Karena gue tahu gue bisa mungkin di situ gitu. Tapi itu gue kebeli banget tahu sama iklannya Prasetya Mulia. Tau gak kampus Prasetya Mulia? Yang mana? Yang belum lihat. Jadi gue lagi mau nonton 21 sama di bioskop. Terus tiba-tiba ini si Anissa, dia adalah seorang desainer atau apa. Ini adalah seorang ini teman gue, si siapa. Ini adalah dia seorang arsitek hebat gini. Terus inilah saya yang mengelola mereka semua. Belajar bisnis di Prasetya Mulia. Kalau nggak salah gitu iklannya. Wah, itu menarik. Jadi artinya dia entrepreneurnya. Dia ngelola orang-orang hebatnya. Orang-orang hebat gitu. Terus gue kayak menarik nih iklan nih. Masuk gue 2 semester. Enggak. Cuman gue itu masuk core memory gue. Iya. Terus makanya itu yang gue pegang. Gue selalu pegang bahwa kalau gue kerja bareng orang itu harus jauh lebih hebat dari gue. Harus lebih jago. Kalau gue masih ngajarin, berarti salah nih. Iya. Nah makanya gue nyari buat project Timun Jelita ini. Emang yang jago-jago semua, yang bikin musik. Iya. Spill dong. Hah? Nanti akan ada di live-nya. Produsernya nanti gue akan sharing di live semuanya. Di live lo. Di live gue. Di acara live-nya. Ada di ya? Spill-nya. Oh ada. Akan ada ya? Sekalian aja ya. Nanti gue pikirin. Tapi seru. Oke, nah ini buat tadi podcastan namanya. Podcastan. Di podcastan.id. Kalau ada yang mau ikut silakan ikut. Silakan di situ. Tapi sorry gue harus nanya nih. Iya. Fans MU boleh? Boleh. Boleh. Kan lo pakai Liverpool kan. Mentang-mentang habis menang kan. Iya betul. Wih disenyumnya. Kan lo Spurs. Iya. Enggak, gue gak Spurs. Enggak Spurs. Lu apa kalau Inggris? Gue gak punya ini. Gak punya. Oh karena lu Newcastle lu disama-samain sama Almiron ya. WA grup gue gue kan profilnya itu. Almiron. Gue waktu itu diundang nonton Spurs. Iya. Tapi emang gak ngefans gitu. Dan emang gue gak punya tim favorit. Oke, jadi netral ke semuanya ya. Persoalannya adalah Fadil MU. Jadi gue dari tadi dia ngeliatin itu. Ntar semuanya ke Bang Radit semua ya. Dia ngeliatin tuh dari tadi itu. Maaf ya. Tapi udah diam aja dia. Iya. Dulu awal-awal kerja sama gue masih suka MU menang bang, masih suka gitu. Sekarang nggak tahu di mulu. Di mulu nggak tahu kenapa. Gue pakai ini dia karena kan Bang Radit pakai hoodie, gue samain lah pakai hoodie gitu doang. Dan udah hoodie yang di mobil ini doang. Maka dia yang bukan gimana. Oke, jadi kalau ada yang mau ikutan podcastan silakan di podcastan.id. Tadi hadiahnya juga menarik banget. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak soal podcast Ancur bisa kemana? Ya di Instagram kita di @podcastancur. Atau kalau mau lebih tahu banyak tentang podcastan ada Instagramnya podcastan.id, podcastan.id. Oh udah bikin IG. Udah bikin IG-nya. Atau di podcast Ancur juga ada info-infonya gitu. Siap. Jadi ikutan lah, ayo ini bareng-bareng lah kita. Industrinya masih seru banget soalnya. Iya, kalau gue ngeliatnya baru ya. Tadi lo bilang podcaster banyak, tapi pendengarnya jauh lebih banyak potensinya. Betul. Kalau ini batas pendaftaran? Batas pendaftaran sampai saat ini tuh masih sampai tanggal 21 September 2020. 21 September. Oke. Siap. Jadi buru-buru aja. Buru-buru. Pada ikutan. Oke, thank you semua ya. Thank you Bang Radit.